Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astiara Steviana dengan NIM A1C31904. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang materi-materi alat-alat ukur yang sudah saya pelajari. Berikut ini adalah alat-alat ukur yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu jembatan-jembatan pembanding, jembatan high, dan jembatan sharing. Jembatan pembanding. Jembatan ini terbagi menjadi dua, yaitu jembatan pembanding kapasitansi dan jembatan pembanding induktansi. Jembatan pembanding kapasitansi merupakan sebuah jembatan yang digunakan dalam pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya dengan kapasitansi yang diketahui. Nah, jembatan ini merupakan jembatan arus bolak-balik. Untuk persamaan dari jembatan pembanding kapasitansi, Rx sama dengan Rs dikali R2 dibagi R1, dan Cx sama dengan Cs dikali R1 dibagi R2. Nah, jembatan yang kedua yaitu jembatan pembanding induktansi. Ini merupakan jembatan yang digunakan dalam pengukuran induktansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya dengan induktor standar yang diketahui. Untuk jembatan pembanding induktansi, persamaan Rx dan Lx adalah Rx sama dengan Rs dikali R2 dibagi R1, dan Lx sama dengan Ls dikali L2 dibagi L1. Jembatan yang kedua yaitu jembatan high. Jembatan ini digunakan untuk mengukur induktansi induktor dengan faktor Q tinggi. Persamaan Rx dan Lx untuk jembatan high adalah Rx sama dengan omega kuadrat dikali C1 kuadrat dikali R1 dikali R2 dikali R3 dibagi 1 ditambah omega kuadrat dikali C1 kuadrat dikali R1 kuadrat. Untuk persamaan Lx-nya, Lx sama dengan R2 dikali R3 dikali C1 dibagi 1 ditambah omega kuadrat dikali C1 kuadrat dikali R1 kuadrat. Jembatan yang ketiga adalah jembatan scaling. Jembatan ini digunakan dalam pengukuran kapasitor. Jembatan ini juga berguna dalam mengukur sifat-sifat isolasi, yaitu pada sudut-sudut fasa yang mendekati 90 derajat. Persamaan Rx untuk jembatan scaling yaitu Rx sama dengan R2 dikali C1 dibagi C3. Untuk persamaan Cx pada jembatan scaling ini, Cx sama dengan C3 dikali R1 dibagi dengan R2. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya yaitu jembatan Wien, alat pertanahan Wagner, dan jembatan impedansi universal. Yang pertama yaitu jembatan Wien. Jembatan ini digunakan untuk mengukur frekuensi. Nah, jembatan Wien ini dapat ditemukan di dalam alat penganalisa distorsi harmonik. Jembatan Wien juga terdapat di dalam osilator audio. Kemudian yang kedua yaitu alat pertanahan Wagner. Rangkaian ini berguna untuk menghilangkan kapasitansi pengganggu yang terdapat di antara terminal-terminal detektor dan tanah. Jembatan yang ketiga yaitu jembatan impedansi universal. Jembatan universal ini terdiri dari 4 rangkaian beserta dengan saklar-saklarnya. Lalu ada detektor AC/DC, generator AC dan DC, dan juga standar-standar impedansi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai osiloskop. Osiloskop adalah sebuah alat ukur di mana bentuk gelombang sinyal listrik yang diukur tergambar dalam layar tabung sinar katoda. Bagian-bagian dari osiloskop yang pertama yaitu ada volt.
atau div. Tombol volt ini digunakan untuk mengatur nilai tegangan yang diwakili oleh satu div pada layar. Lalu ada CH1. CH1 atau channel 1 ini berfungsi untuk memasukkan sinyal masukan yang akan diukur. Kemudian ada AC/DC, ini untuk memilih besaran yang diukur. Lalu ada ground. Ground ini digunakan untuk melihat letak posisi ground pada layar. Kemudian ada tombol variabel, digunakan untuk kalibrasi osiloskop. Lalu ada layar. Layar ini berfungsi untuk menampilkan bentuk gelombang. Lalu ada fokus. Fokus ini digunakan untuk menajamkan garis pada layar osiloskop. Lalu ada time per div, digunakan untuk mengatur time per div yang akan digunakan pada saat pengukuran. Lalu ada tombol power yang digunakan untuk menghidupkan osiloskop. Kemudian ada fungsi osiloskop secara umum, yaitu untuk melihat tingkah laku besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang digambarkan dengan bentuk gelombang pada layar osiloskop. Untuk melihat sinyal yang sedang diamati, untuk menentukan frekuensi, periode, dan tegangan dari sinyal. Kemudian, jenis-jenis gelombang yang ditampilkan pada osiloskop ada bentuk gelombang sinusoidal, gigi gergaji, blok, dan segitiga. Lalu materi yang selanjutnya yaitu mengenai GPS atau Global Position System. GPS merupakan sistem navigasi yang menggunakan satelit yang didesain agar dapat menyediakan posisi secara instan. Fungsi dari GPS ini adalah untuk menentukan letak posisi dari suatu objek berdasarkan dari olah data yang didapatkan dari beberapa satelit. Jenis-jenis GPS yaitu ada GPS yang digunakan dalam militer, GPS untuk navigasi, GPS untuk sistem informasi geografis, GPS sistem pelacakan kendaraan, dan juga GPS untuk pemantau gempa. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai sound level meter dan lux meter. Sound level meter adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kebisingan suatu tempat, dan lux meter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat penerangan atau lumen pada suatu tempat. Materi selanjutnya yaitu anemometer dan barometer. Anemometer merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Fungsi anemometer yang pertama yaitu untuk mengukur kecepatan angin, yang kedua untuk memperkirakan cuaca, dan untuk memperkirakan kecepatan dan arah angin. Lalu ada berbagai jenis anemometer. Yang pertama ada anemometer mangkok, anemometer piala, anemometer kincir angin, anemometer laser Doppler, anemometer sonic, anemometer hot wire, anemometer piring, anemometer tabung, anemometer propeller, dan anemometer tabung bertekanan. Nah, prinsip kerja dari anemometer ini adalah dengan memanfaatkan angin yang akan menggerakkan mangkok pada perangkat ini. Lalu yang kedua ada barometer. Barometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Ada dua jenis barometer, yaitu barometer air raksa dan barometer air. Yang selanjutnya yaitu ada alat psikometer dan termohigrograf. Psikometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara dengan menggunakan dua buah termometer pada perangkatnya, yaitu termometer bola kering dan termometer bola basah. Kemudian ada termohigrograf. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu ada pengukuran curah hujan dan evaporimeter. Alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan disebut pluviometer. Alat penakar hujan ada beberapa macamnya. Yang pertama yaitu penakar hujan biasa. Alat ini termasuk jenis penakar hujan yang tidak dapat mencatat sendiri. Kemudian ada jenis penakar hujan tripping bucket.
Tujuan untuk mendapatkan curah hujan yang jatuh pada waktu dan tempat-tempat tertentu. Lalu ada penakar hujan tipe Hellman. Nah, penakar hujan tipe ini adalah penakar hujan yang dapat mencatat sendiri. Lalu alat yang kedua yaitu evaporimeter. Evaporimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan dan waktu tertentu. Nah, alat yang selanjutnya yaitu actinograph dan Campbell-Stokes. Actinograph adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya radiasi matahari. Komponen dalam alat-alat ini terdiri dari sensor, glass dome, plat pengukur, mekanik pembesar, kemudian tangkai dan pena pencatat, drum clock, lalu ada pengatur level, kemudian kontainer silika gel, bagian dasar, dan penutup. Lalu alat yang kedua yaitu Campbell-Stokes. Campbell-Stokes ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur waktu dan lamanya matahari bersinar selama satu hari ketika alat ini dipasang. Komponen dari alat ini terdiri dari bola logam pejal, kemudian plat logam, bagian pendiri, bagian dasar, dan kertas pias. Nah, itulah tadi merupakan ringkasan dari materi alat-alat ukur. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.